tadi membahas kaitannya dengan thariqah. Karena kemarin yang didawuhkan oleh Abu Ya'mur Al-Bantani, jadi pada saat ini kiai-kiai thariqah seluruh Indonesia saat ini harus bergabung, dalam arti berkumpul untuk membahas terkait dengan thariqah. Apa yang dibahas? Kita harus mengurai dan menyampaikan ke publik. Karena apa? Pada saat ini banyak sanad silsilah thariqah yang diselewengkan. Kemarin saya membahas sedikit tentang Lutfi bin Yahya yang mendapatkan sanad thariqah Qadhiyah Naksabandiyah, katanya dari Syekhona Khalil dari Habib Ali Bafaqih Bali, kemudian kepada Lutfi bin Yahya. Ini jelas salah, karena kalau kita bahas thariqah itu ada 3 khalifah yang ditunjuk oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Yang pertama Syekh Abdul Karim Banten atau Syekh Abdul Karim Al-Bantani, atau yang masyhur pada saat itu dengan nama Wali Agung. Yang kedua adalah Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Yang ketiga, yang terakhir adalah Syekh Ahmad Hasbullah Madura. 3 khalifah yang diutus untuk menyebarkan thariqah di Nusantara ini, yang akhirnya pada saat ini pengikutnya sampai jutaan. Nah, sedangkan kalau kita pada saat ini tidak tegas menyampaikan kepada umat, jelas Indonesia akan hancur. Indonesia selamat karena ada kiai-kiai thariqah. Dan pada saat ini yang betul-betul menjaga marwah thariqah, yang betul-betul peduli, yang betul-betul memikirkan kondisi thariqah yang sudah diacak-acak oleh kaum Ba'alawi Yahudi ini, sangat membahayakan Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya termasuk alam. Kemarin di Pasuruan banjir, jelas itu nyata, itu bukti bahwasanya Allah murka karena kiai-kiai atau wali-wali yang ada di Nusantara ini sudah direndahkan oleh Habib-Habib Yahudi. Kemudian kemarin di Demak itu juga ada musibah, itu untuk introspeksi diri. Kenapa kita lupa dengan leluhur, lebih membanggakan golongan Habib-Habib Yahudi yang jelas pada saat ini merusak akidah, merusak Nusantara, termasuk budaya-budaya dihilangkan semua. Di Jawa Tengah jelas, dulu di Demak terkenal dengan kota santri, di Kudus, di Jepara, di Pati dan sekitarnya. Setiap desa, setiap langgar musola pasti ada namanya terbangan. Kalau sekarang hadruh, sekarang mati semua. Dimatikan siapa? Ya dimatikan oleh golongan Ba'alawi Yahudi. Karena apa? Seakan-akan yang sholawat itu adalah dari golongan mereka, kalau yang lain tidak boleh. Dan bahkan sekarang ada yang menyamar sampai ada yang nyanyi lagu Hono Coroko. Ini dari golongan Habib Yahudi, bahaya. Mereka tidak paham tentang sanad Nusantara, sanad Al-Jawi, kok sekarang ingin mengakui semua. Ini kan bahaya. Nah, ini kita harus sadar pada saat ini. Kiai thariqah yang ada di Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, termasuk Kiai Khalwani juga menyebutkan, Ustaz Mujib kemarin di daerah Pekanbaru itu katanya ada Habib yang mengatakan tidak usah thariqah-thariqahan, pokoknya senang Habib itu nanti bisa masuk surga. Ini kan bahaya, ini sangat berbahaya sekali. Jadi mereka itu dengan mengatasnamakan durian Nabi tetapi ternyata palsu gitu loh. Jadi kalau ingin tahu siapa Habib yang asli, ya Habib Jowo, Habib yang terahnya Nusantara, terahnya daripada Wali Songo. Jadi mereka itu tidak sesuai dengan ajaran daripada leluhur. Itu kita lihat dari akhlak. Mosok ajaran Kanjeng Nabi kok sombongnya sekali, menghina pribumi, menghina para kiai. Kita harus sadar saat ini, kita bisa ngaji alif bata itu dari kiai, kita bisa sholat dari kiai, kita bisa ngimami masjid itu dari kiai. Lah kok sekarang banyak kiai Gus
yang kena doktrin malah membela mereka. Ini sangat bahaya. Tidak seperti itu ajaran daripada Wali Songo sampai ulama Nusantara. Semua ulama Nusantara yang saya baca di sini semua adalah pejuang. Sampai bahkan dulu Mbah Hasyim Asy'ari mengharamkan naik, yang mau haji naik kapal Belanda, bayangkan. Begitu militannya ulama-ulama Nusantara dahulu. Semua ulama-ulama Nusantara saat itu difitnah, termasuk kiai-kiai thariqah katanya sesat. Ini kan bahaya. Mulut-mulut daripada Habib Yahudi ini sangat bahaya. Kalau pada saat ini masyarakat Indonesia tidak sadar, bahaya sekali bangsa Indonesia ini. Pendidikan sudah banyak dirubah. Kalau dulu ada P4, banyak yang hafal Pancasila. Dan bahkan termasuk kemarin Kiai As'ad Syamsul Arifin menegaskan waktu zaman Pak Harto bahwasanya NU adalah yang pertama menerima Pancasila. Karena apa? Sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan ulama-ulama Nusantara yang sangat luar biasa sekali perjuangannya menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada saat ini diacak-acak ajaran ulama Nusantara oleh Habib-Habib Yahudi. Dia katanya tadi Ustadz Mujib menyampaikan orang-orang NU tidak boleh ziarah kubur selain makamnya Habib. Nah sekarang warga NU kalau tidak marah berarti kupingnya perlu dikoloi. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terkhusus warga Nahdien, haram hukumnya untuk ziarah kubur Habib-Habib Yahudi. Mereka adalah laknatullah semua. Kurang ajar ini. Karena kalau dibiarkan, saya masih ingat dan Abuya Ma'ruf Al-Bandani menyampaikan beberapa kali. Ini kalau dibiarkan, kamu sama orang tua itu tidak kenal. Dan bahkan bisa saling bunuh. Ini betul. Terbukti mengharamkan ziarah kubur selain Habib. Lah jasanya itu apa? Kita dilahirkan dari orang tua kita. Orang tua kita dilahirkan dari mbah-mbah kita. Mbah kita dilahirkan dari buyut kita dan seterusnya. Perjuangannya jelas. Yang rawat kita mulai dari kecil sampai dewasa. Kita bisa ngaji atas restu orang tua. Arahan orang tua untuk mondok pesantren. Loh, sekarang sudah bisa ngaji kok malah lupa dengan orang tua dan para kiai-kiai. Ini kalau kita sampai ngikuti Habib, ikut kualat, bahaya. Kita harus tegas pada saat ini, tidak usah takut. Kalau ada katanya kualat-kualat, tidak ada kualat untuk melawan Habib Yahudi pada saat ini. Mereka sangat meresahkan dan membahayakan bagi bangsa Indonesia. Sejarah-sejarah dirubah. Itu berasal dari apa? Berasal dari kitab-kitab yang dirubah. Saya ingin bertanya, ketika Indonesia carut marut seperti ini, siapa yang sangat peduli? Siapa yang paling getol untuk bersuara pada saat ini? Siapa yang paling vokal pada saat ini? Jelas satu-satunya di Indonesia bahkan dunia, yakni Abuya Ma'ruf Al-Bantani. Kitab-kitab yang dipegang oleh para kiai pada saat ini itu sudah banyak yang dirubah. Lah, kemarin Abuya Ma'ruf Al-Bantani menyampaikan kepada kita, itu buat doktrin anak bangsa dan santri, kan bahaya. Mereka pegang kitab untuk menyampaikan dalil ini itu, tapi yang dipegang ini semua adalah kitab-kitab yang sudah dirubah oleh Wahabi. Itu yang sangat berbahaya sekali. Kitab-kitab yang termasuk kitab hadis ya, ini yang di depan saya, ini saya buat contoh. Jadi kalau tidak ada Abuya Ma'ruf Al-Bantani, mungkin kita semua tidak tahu. Salah satu kitab hadis yang saya pegang ini di depan, ini sudah dirubah oleh golongan mereka, golongan Wahabi. Bahaya enggak? Mereka sudah berani merubah kitab-kitab termasuk kitab hadis di depan saya ini. Jadi kitab hadis yang besar seperti ini tuh ada yang dirubah, ada yang dipotong, bayangkan isinya. Itu kan sangat berbahaya sekali, dari isinya saja sudah berani merubah. Ketika kitab-kitab ini dirubah, akhirnya mereka berani merubah sejarah. Mereka mendoktrin anak bangsa untuk melawan pemerintah.
Jadi kalau jenengan pelajari, yang membuat kisruh di Indonesia selama ini itu adalah golongan Habib-Habib Yahudi. Adanya teroris itu dari golongan Habib Yahudi. Abu Bakar Bashir di Solo itu dari klan Balawi. Di NID adanya PKI. Kalau kita bongkar semua ya sekarang ya, itu dari kalangan Balawi. Coba jenengan renungi sejarah waktu zaman PKI, ada ndak dari golongan Habib Yahudi yang diculik dan dibunuh? Tidak ada sama sekali. Semua yang terbunuh adalah warga pribumi yang diadu domba pada saat itu. Ini adalah settingan luar yang dimana dipakai alatnya adalah orang-orang Habib-Habib Yahudi ini untuk memperlancar misi dari orang luar itu, elit global, untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Ternyata masih gagal terus sampai kejadian tahun 98, 99, bayangkan. Dan sampai sekarang masih diajak-ajak terus, termasuk mereka sesuai dengan daunnya Abu Ghufran Al-Bantani memakai politik salju. Kemarin saya mengurai lewat ilmu psikologi. Kalau bahasa psikologi itu ilmu salju adalah love bombing. Jadi dengan mendekati dengan bahasa halus, munduk-munduk kalau orang Jawa ya, mendekati. Tapi tujuannya di situ adalah ingin mengendalikan dan menguasai pondok tersebut biar tidak bersuara. Dan terbukti sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang dicengkeram oleh Habib-Habib Yahudi, tujuannya adalah biar semua yang ada di Indonesia akan dikuasai. Setelah pondok di Indonesia dikuasai, dia akan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren yang sudah ada di Nusantara akan dilibas dan ditonjolkan dari pondok mereka. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian mereka sudah berani mendirikan universitas. Kemarin sudah dibahas oleh Abu Ghufran Al-Bantani. Saya cuma menyampaikan dan berusaha menerjemahkan apa yang disampaikan beliau. Mereka sudah berani mendirikan universitas. Mereka pura-pura masuk ke universitas satu dengan yang lain, mempelajari manajemen, bagaimana tata cara pengelolaan universitas tersebut. Kemudian mereka uang-uang hasil dari pribumi ini akan didirikan universitas. Ketika universitas ini akan tumbuh muncul, maka universitas yang lain akan ditumbangkan. Ini sangat bahaya. Universitas Diponegoro, UGM, UI, Undip, Unpad dan seterusnya nanti akan ditenggelamkan, dan yang dimunculkan ada universitas golongan Balawi. Ini sangat berbahaya. Dan di situ akan direkrut, akan dilatih perang. Makanya mereka ada, termasuk daunnya Abu Ghufran kemarin saya tangkap ya. Ini saya cuma menyampaikan daunnya beliau, karena yang paham itu di Indonesia saat ini cuma Abu Ghufran yang paham begitu detailnya. Sampai kalau kita lihat mereka ada kayak sejenis komunitas pemuda hijrah. Pemuda hijrah ini mereka akan dilatih untuk berkuda, untuk latihan memanah. Tujuannya apa? Mereka disetting untuk latihan perang. Setelah disetting latihan perang, mereka akan didoktrin, dan selalu didoktrin bagaimana bahwasanya Pancasila itu tauhid, pemerintah TNI Polri itu tauhid. Kan bahaya. Otomatis sesama pribumi akan diadu domba. Mereka, apalagi Abu Ghufran kemarin sudah menyampaikan, mereka sudah menyiapkan bom. Bayangkan, merakit bom di luar Jawa, nanti akan dibawa ke Nusantara atau di Jawa ini. Ini sangat berbahaya sekali. Jangan santai-santai. Dulu Abu Ghufran waktu sebelum corona menyampaikan, ini akan ada bahaya melebihi daripada tsunami Aceh. Saat itu disepelekan. Apa yang terjadi ketika jebol corona, mulai Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia semua tiarap, takut mati, takut melarat. Itu yang dialami oleh kondisi psikologis orang pada saat itu. Dari golongan Balawi mana ada yang muncul? Gak ada. Satu-satunya di Indonesia bahkan dunia cuma Abu Ghufran Al-Bantani. Kenapa saya mengatakan itu? Bukan berarti saya mendewakan guru, tetapi karena saya ikut dampingi beliau dan saya ikut merasakan betapa pahitnya perjuangan beliau untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya sebagai santri penderek tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ikut derek ke beliau. Bayangkan, menyaksikan perjuangan beliau siang malam memikirkan nasib bangsa Indonesia ini.
Ini saya menyampaikan kebenaran, mau percaya monggo, nggak percaya monggo. Tapi yang jelas pada saat ini kalau golongan Habib Yahudi ini dibiarkan sangat berbahaya sekali. Kita saat ini harus tegas. Pribumi harus bangkit, semua kiai harus bangkit untuk melawan doktrin-doktrin daripada Pahlawi Yahudi. Untuk semua jamaah Samawi dimanapun berada, mari kita istiqomahkan Hizib Ghufrani dan kita khususkan untuk golongan Habib-Habib Yahudi semoga lekas pergi dari tanah bumi pertiwi. Ya mungkin sementara itu dulu.